Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Ummu Abdillah dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Pertanyaannya, afwan, izin bertanya Ustadz. Sebelum berhijrah, saya dan suami sering tengkar dan suami sering ucap kata talak. Setelah hijrah pun masih demikian. Bagaimana hukum pernikahan saya dengan suami Ustadz? Sudah lebih dari 3 kali terucap talak. Saya pernah tanya ke hakim pengadilan agama, katanya talak yang sah itu yang dilakukan di pengadilan sesuai ijtihad para ulama. Ini bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Taib. Apa yang terjadi di pengadilan agama saat ini dalam masalah talak ini memang sangat disayangkan sekali. Ya. Talak itu tidak harus ada saksi. Tidak harus ada orang yang meresmikan. Talak itu jatuh ketika sebabnya ada. Dan sebabnya talak adalah ucapan dari suami. Ucapan talak dari seorang suami. Ketika sebab ini ada, maka talak harusnya jatuh, walaupun tidak ada saksi, walaupun tidak diresmikan di pengadilan. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu pendapat siapa yang diikuti oleh mereka. Kalau kita merujuk ke kitab-kitab fikih, kita tidak menemukan ada di dalam mazhab Syafi'i misalnya yang seperti itu. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada penjelasan yang seperti itu. Talak itu harus diresmikan oleh pengadilan. Talak itu harus ada saksinya. Talak itu jatuh ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah ucapan talak seorang suami. Ketika sudah dikeluarkan kata-kata itu, maka jatuhlah talak. Sehingga apabila sudah mengatakan talak sampai 3 kali, ya, maka sudah talaknya talak bain. Harus pisah dan tidak boleh ijab qabul lagi sama sekali sampai si wanita menikah dengan lelaki lain dengan sukarela tanpa ada settingan, kemudian berhubungan intim dengan lelaki itu. Kemudian setelah itu lelaki itu menceraikannya. Baru suami yang tadi suka mengucapkan kata talak boleh kembali lagi ke mantan istrinya itu. Dan ini sangat berat. Ya, ini sangat berat. Tapi harus saya sampaikan. Karena kalau tidak demikian, maka keadaan ini yang buruk ini akan terus terjadi. Kalau sudah talak bain, maka statusnya bukan suami istri lagi. Kalau statusnya bukan suami istri lagi, maka berarti hubungannya hubungan perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya berpesan ya kepada para suami, berhati-hatilah dengan ucapan. Terutama ucapan talak. Ya. Silahkan marah. Tapi jangan sampai ucapkan kata talak kecuali sudah menimbang 1000 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya itu terjadi, ya, ketika diucapkan dengan sungguh-sungguh maka itu terjadi. Ketika diucapkan dengan canda juga terjadi. Diucapkan dengan sungguh-sungguh sah,
diucapkan dengan candaan sah. Salah satunya adalah talak. Makanya ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya sekali. Makanya berhati-hatilah. Hubungan suci tersebut sangat dihormati, ditinggikan di dalam Islam. Maka jangan sampai kita menyepelekannya, jangan sampai kita meremehkannya, menganggap enteng, kemudian dengan sangat mudah mengucapkan kata talak. Ya. Dan kalau sudah mengucapkan kata talak, sudah konsekuensinya harus dijalankan. Kalau sudah 3 kali berarti sudah talak baik. Maka keduanya harus dipisahkan. Walaupun pengadilan mengatakan ini talaknya tidak sah, ijtihad para ulama. Siapa ulama yang berijtihad? Pantaskah dia berijtihad dengan ijtihad yang menyelisih para ulama sebelumnya? Ya, tidak pantas berijtihad ketika para ulama sebelumnya sudah mengatakan bahwa talak yang seperti itu adalah talak yang sah. Ya, wallahu taala a'lam.